A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pemirsa pelaksana ibadah puasa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali kita dalam suasana Ramadan yang penuh dengan segala kemuliaan Allah. Bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan masih menemani kita dalam situasi yang sehat walafiat. Karena di tempat-tempat lain, di daerah-daerah lain, ada orang sehat, Ramadannya sakit. Ada yang Ramadannya sehat, orangnya yang sakit. Maka bersyukur kepada Allah, kita semua dalam keadaan sehat, Ramadannya pun sehat Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya sampai hari kiamat. Hadirin pemirsa pelaksana ibadah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita masih ingat ketika bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan ketika pula Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril, maka ketika itu pula Allah memberikan gelar kepada beliau Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tahu, bahkan kita hafal benar, wahyu yang pertama diberikan oleh Allah adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan pertama-tama kepada Rasulullah dan juga kepada saya dan kita semuanya, bahwa posisi kita adalah hamba Allah dan Allah adalah Rabb kita. Karena Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebutkan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Artinya Allah bilang kepada saya dan kita semuanya bahwa saya ini hamba Allah dan Allah itu adalah Rabb hamba-hambanya, kita semuanya. Saya dan kita semuanya dan pemirsa ada di rumah. Maka ketika kita ditempatkan diri kita oleh Allah sebagai hamba Allah, maka tidak ada satupun kecuali komitmen kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita harus memilih dan memilah. Kita ikhlas menghambakan diri kita kepada Allah, termasuk penghambaan kita, konsekuensi kita menghambakan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan amalia Ramadan ini. Kita tahu semuanya, di dalam fikih Ramadan, puasa itu batal karena, mohon maaf, yang pertama makan, minum, dan mohon maaf, berhubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa secara umum. Tapi terkadang kita lupa bahwa ada nilai yang perlu kita jaga. Tidak sekedar puasa untuk mencukupkan fikih dalam puasa itu sendiri, tapi ada nilai puasa itu yang harus kita jaga sehingga kita tidak sekedar mendapatkan lapar dan haus dalam bulan Ramadan.
Kita tidak termasuk orang-orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena kita tidak pernah menyadari bahwa ada hal-hal yang tanpa kita sengaja ataupun kita sengaja akan menghilangkan nilai-nilai dari ibadah puasa itu. Sebagaimana nanti kita memiliki nilai 0 seperti orang yang sengaja tidak berpuasa, makan dan minum. Maka itulah yang harus kita jaga, saudara kepada Allah. Di antara hal-hal yang paling sering merusak nilai ibadah kita, nilai ibadah puasa kita adalah lisan kita, mata kita. Kita puasa, fikihnya kita tidak membatalkan puasa, tapi nilainya lisan kita melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan nilai ibadah puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita meninggalkan aktivitas lisan kita yang tidak bermanfaat. Yang terkadang, mohon maaf, saya dan kita semuanya memiliki kebiasaan yang ringan. Kadang-kadang kita tanpa sadar kita berbohong hanya untuk menyenangkan hati saudara kita. Terkadang kita ditelepon oleh atasan kita, teman kita, istri kita, saudara kita, anak kita untuk menyenangkan hati mereka, kita berbohong. Padahal berbohong itu menjadi bagian yang mengurangi nilai ibadah puasa kita. Bukan membatalkan puasa, tapi dia menjadi penyebab berkurangnya nilai ibadah puasa itu. Maka saya mengingatkan diri saya dan kita semuanya, di bulan Ramadan yang mulia ini, jadikan momentum itu sebagai momentum untuk kita meninggalkan hal-hal yang buruk, untuk kita menjadi orang-orang yang nanti insya Allah ketika selesai Ramadan nanti kita menjadi orang-orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar dari Allah, yang saya rasa pribadi, nasrun minallah fatun qarib. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.